Akhir-akhir ini cuaca sering tidak menentu. Saat menjemur pakaian tiba-tiba hujan, saat menyalakan kipas kedinginan. Tetapi jika tidak menyalakan kipas kepanasan. Itu adalah bagian dari perubahan iklim. Tahukah kalian apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan juga berupa perubahan variabilitas alami yang terlihat selama periode waktu. Proses perubahan iklim terjadi dikarenakan interaksi antara komponen dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor lain yang disebabkan oleh kegiatan manusia, misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil. Dampak dari perubahan iklim itu sendiri diantaranya yang pertama, cuaca ekstrim dan bencana alam. Cuaca ekstrim ini akan terjadi lebih sering dan parah seperti banjir, kekeringan, angin tornado, angin topan, dan gelombang panas. Semua itu dapat menyebabkan kerusakan dan kematian. Yang kedua yaitu kepunahan makhluk hidup. Hewan atau tumbuhan laut dan juga darat tidak dapat beradaptasi dengan suhu yang panas karena akan terancam dan punah. Yang ketiga yaitu gangguan kesehatan. Jika terlalu panas, manusia dapat mengalami heat stroke atau serangan panas pada tubuh. Gejalanya mulai dari mual-mual hingga menyebabkan kematian. Menipisnya lapisan ozon dapat menyebabkan kanker kulit dan penyakit lainnya. Yang keempat yaitu banyaknya wabah. Kenaikan suhu dapat meningkatkan penyebaran wabah penyakit seperti malaria, kolera, dan demam berdarah karena nyamuk membawa virus lebih mudah berkembang biak. Yang kelima yaitu masa panen menjadi bergeser. Perubahan iklim menyebabkan curah hujan semakin tinggi dan tidak menentu, sehingga terjadi perubahan masa tanam dan panen atau munculnya wabah dan hama tanaman baru yang berakibat jumlah dan kualitas hasil pertanian menurun, bahkan bisa menjadi gagal panen. Selain itu, terdapat beberapa faktor perubahan iklim seperti efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan klorofluorokarbon yang tidak terkontrol, dan gas buang industri. Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan motor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik bisa dimulai dari membawa tas dan botol minum sendiri. Ketiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah, misalnya dengan mematikan alat elektronik saat tidak digunakan. Keempat, hindari membakar sampah serta membuang sampah pada tempatnya dengan dipilah sesuai jenisnya. Kelima, kurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabotan, dan lainnya. Keenam, mulailah menanam pohon di pekarangan atau lingkungan rumah. Sekecil apapun usaha kita dalam membantu mengurangi penyebab perubahan iklim akan berdampak besar jika kita melakukannya secara terus-menerus dan bersama-sama. Yuk kita kurangi penyebab perubahan iklim.